yang sudah hadir. Terima kasih kami ucapkan buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama kita di sini. Dan pastinya yang akan menjadi topik pembahasan yang sangat menarik banget buat siang hari ini. Sebelumnya, kenalin saya di sini Chandra Saputra, Sekretaris UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan yang membersamai dengan Bapak Maltus, tentunya dengan rekan-rekan tim lainnya yang sudah siap mendengarkan tentunya tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu meningkatkan omset usaha UMKM, tentunya dengan strategi praktis omset naik drastis. Wah, gimana nih? Pastinya menarik sekali kan? Tema kita hari ini yang wajib banget teman-teman bisa ikuti sampai dengan selesai. Dan pastinya banyak sekali nanti strategi-strategi yang sebelumnya belum teman-teman ketahui sehingga usahanya bisa terus naik kelas karena sesuai dengan komunitas kita yaitu komunitas UMKM naik kelas Indonesia dan khususnya di Tangerang Selatan. And really I'm so grateful to be here. Dan pastinya senang sekali saya yang akan memandu dan juga membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Dipastikan semua teman-teman bisa aktif dan juga turut peran dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Dan pastinya dapatkan strategi, jitu, dan langkah nyata untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan juga mengelola usaha lebih efektif di era digital saat ini. Dan pastinya hari ini tentunya teman-teman diwajibkan untuk bisa interaktif dalam sesi dan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yaitu meningkatkan omset. Ya, kalau kita bisa apa namanya bahasa kerennya gitu ya, membuat usaha kalian melejit gitu ya. Dan pastinya juga di sini saya tidak sendiri karena sudah kedatangan speaker atau narasumber hebat kita. Dan pastinya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Maltus. Gimana kabarnya Bapak, sehat selalu dan juga Tuhan memberkati semuanya, juga teman-teman di sini selalu sehat dan penuh bahagia dan sukacita pastinya ya. Dan pastinya juga teman-teman sudah hadir karena sesuai dengan jadwal kita yaitu jam 14.00 ya. Karena teman-teman sangat antusias sekali, kita masih menunggu tadi kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi mohon maaf sebelumnya kita agak lewat dari waktu yang ditentukan pada saat di player. Yaitu sekarang kita sudah mulai di pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya di sini juga sudah tergabung bersama dengan rekan-rekan dari UMKM Naik Kelas yang sudah tergabung. Terima kasih. Aku juga mau nyapa terlebih dahulu nih ya seluruh rekan-rekan yang sudah tergabung. Selamat siang dan selamat bergabung bersama dengan Muhammad Imam juga. Terus Nuriana, juga ada Arifin Sitorus, juga ada Abi, ada Mas Sudi, ada Pranoto, ada Kanaya, juga ada Gigi Wilujo, dan juga ada Jessica, ada PT Katara Convex, dan juga Asep Hendrianto. Wah, luar biasa sekali tentunya sudah bergabung bersama kami di sini. Dan izinkan tentunya kita menyambut dengan penuh bahagia, tentunya narasumber, tentunya motivator kita bersama, ya kan, gurunya di bidang UMKM. Siapa lagi kalau bukan tentunya Bapak Maltus yang sudah membersamai kita semuanya. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama teman-teman, dipastikan semuanya fokus, ya kosongkan semua pikiran yang ada dalam pikiran kalian, saatnya kita isi dengan ilmu-ilmu yang sangat menarik, agar apa yang sudah kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini bisa dapat kita implementasikan dengan sangat baik sehingga omsetnya terus melejit ya bersama dengan komunitas UMKM Naik Kelas Indonesia khususnya Tangerang Selatan. Langsung saja dengan segala hormat disilakan bersama dengan narasumber dan juga tentunya motivator kita bersama. Kita sambut, kami persilakan Bapak Maltus Sitorus untuk dapat memberikan materi dengan tema yaitu meningkatkan omset usaha UMKM, strategi praktis dan juga omset naik drastis. Wow, silakan Bapak. Terima kasih Mas Chandra, anak muda yang Baik penuh Bapak. potensi. Ya, teman-teman semua, selamat siang. Saya melihat ada beberapa kawan-kawan yang sudah hadir dan kita masih menunggu barangkali kawan-kawan baru selesai sholat Jumat ya. Ya, sambil menunggu saya mungkin minta Mbak Wiwi yang menayangkan materi kita.
Ya, sambil kita tunggu, teman-teman, selamat siang. Kesempatan ini memang eh, akan kita diskusikan tentang upaya melejitkan eh, omset UMKM. Tadinya usaha meningkatkan omset, tapi setelah dalam mempersiapkan materi, rasanya harus kita dorong tidak sekedar meningkat saja, tapi justru harus melejitkan. Air. Ya, jadi Air upsil saya ya. akan coba. Oh ya, sebelumnya Enggak. mungkin speaker-speakernya Enggak. bisa di mute, Mbak Wiwi. Ya, baik teman-teman, Pak Asep, Pak Henry, Pak Asep yang sudah hadir, Pak Gigi, Pak Siap. Anton, ya Pak Arifin, wah ini sobat dari Bogor. Kita akan mulai saja. Tentunya dalam kerangka UMKM ini saya sebenarnya bekerja sama-sama dengan beberapa pihak, yaitu sahabat UMKM digital. Ini ada Pak Gigi, yang pada waktunya kita juga akan mendengarkan paparan beliau. Ada Pak Asep yang sangat terkenal di kami UMKM nasional ya. Beliau ini adalah orang-orang yang sudah berjasa untuk mengembangkan UMKM ini. Tak bisa saya sebut satu-satu. Saya akan mulai saja tentang sebuah paparan melejitkan omset UMKM agar naik kelas. Naik kelas tentu bisa diartikan dengan banyak hal. Bisa naik omset, bisa naik laba, bisa naik kelas dari mikro ke usaha kecil, kemudian menengah, dan sebagainya. Lanjutkan. Ya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya bisnis UMKM ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Ada pelanggan, ada supplier, ada bank, ada pemerintah, dan sebagainya yang turut bersama-sama menentukan keberhasilan dari sebuah usaha UMKM ini. Nah, hari ini saya secara khusus membicarakan sebuah strategi praktis dari 5 pengungkit dari Bread Sugar yang waktu itu saya ada di Action Coach. Ya, di sini kita akan melihat bahwa bekerja keras harus kita rubah menjadi bekerja cerdas dan terukur. Nah, soal terukur ini kawan-kawan, saya diingatkan oleh Pak Gigi bahwa segala sesuatu yang tidak bisa diukur tidak mungkin ditingkatkan. Karena itu kata kunci kita Ya, saya selamat makan. dalam pembahasan kita ini adalah bahwa seluruh kegiatan bisnis UMKM harus bisa diukur. Karena itulah teman-teman, hari ini kita akan coba melihat ukuran-ukuran apa saja, cara-cara apa saja yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan omsetnya. Tidak cukup bekerja keras, harus bekerja cerdas dan terukur. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat usaha UMKM, selalu pada pertanyaannya, mengapa omset sulit naik? Padahal sudah bekerja keras. Nah, kita perlu perhatikan pertama adalah siklus bekerja keras, ya, dari bangun pagi, belanja bahan, produksi, bikin konten, melayani pelanggan,
mengantar barang, balas WA, rekap malam, rekap usaha malam, terus seperti itu. Karena itu kerja keras ini harus kita lakukan dengan cerdas, ya. Kita banyak melihat ada paradoks sebuah pertumbuhan, ya. Pertumbuhan itu kadang-kadang membuat ada omsetnya mentok 15 juta, padahal targetnya 30 juta. Mengapa omset saya tidak bisa naik? Padahal sudah bekerja sangat keras. Masalahnya sering bukan kurang bekerja keras, melainkan belum mengetahui bagian mana dari mesin bisnis kita yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi tidak cukup bekerja keras, tapi kita harus tahu persis apa mesin-mesin, alat-alat yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, ya, next, ya, teman-teman, berhenti untuk mengejar lebih banyak pelanggan. Memang pelanggan adalah aset yang utama. Dalam pikiran mindset lama, bagaimana cara mendapatkan pelanggan lebih banyak? Akibatnya terus-menerus promosi, biaya membengkak. Ya, ini selalu kita lakukan, bagaimana terus promosi-promosi. Sedangkan melakukan promosi saja belum tentu omsetnya naik, apalagi tidak pernah melakukan promosi. Nah, sekarang mindset kita adalah bagaimana cara memperbaiki seluruh mesin bisnis kita. Nah, Brad Sugar menawarkan lima pengungkit yang akan kita pelajari. Yang pertama, leads. Lead ini adalah yang pertama. Artinya bagaimana kita merubah dari prospek pelanggan, orang-orang yang mungkin membeli barang-barang kita, barang atau jasa, dirubah menjadi calon pelanggan. Nah, inilah yang utama kita harus kerjakan. Bagaimana kita mengatur agar lead kita mempunyai nilai yang cukup banyak, cukup besar, sehingga kita mendapatkan lead yang cukup besar. Dari lead itu kita akan melihat bagaimana kita mengelolanya dari calon pelanggan menjadi pelanggan, menjadi pembeli, menjadi orang yang memutuskan membeli barang kita. Yang ketiga adalah setelah orang itu menjadi pelanggan, bagaimana dia tidak hanya sekali belanja, tapi dia juga bisa berkali-kali belanja. Tidak hanya satu barang, barang lain pun dia ikut beli karena sudah percaya dengan kita. Dari situ kita akan mencoba meningkatkan bagaimana rata-rata penjualan dari setiap pelanggan yang sudah kita punya ini. Bagaimana mereka terus membeli sebarang satu, barang dua, barang tiga, sehingga rata-rata pembeliannya semakin meningkat. Yang kelima adalah bagaimana menjadikan kita dapat mengambil margin keuntungannya berapa. Dari 10%, 15%, 20%, sampai bahkan 40%. Inilah yang akan kita lihat satu persatu dalam pembahasan kita. Selanjutnya, nah, kita bisa melihat anatomi mesin bisnis kita atau rumus omset itu. Berapa besar omset yang bisa kita peroleh? Yang pertama adalah berapa banyak lead yang kita punya ya. Berapa banyak prospek yang sudah kita kumpulkan. Berapa banyak prospek yang mengetahui barang kita.
kita rubah menjadi calon pelanggan kita. Dari calon pelanggan inilah yang bisa kita tingkatkan conversionnya. Berapa persen dari lead itu yang akan menjadi pelanggan? Sudah banyak dia bertanya-tanya, sudah banyak yang telepon, sudah banyak yang mengirim WA, tapi tidak banyak yang bisa menjadi pelanggan. Nah, berapa besarnya tingkatan kemampuan kita mengelola dari lead itu menjadi pelanggan, itulah yang disebut dengan conversion rate. Tingkat kemampuan merubah calon pelanggan menjadi pelanggan. Ini kemampuan pertama, sehingga menghasilkan pelanggan. Dari pelanggan inilah yang akhirnya menjadi omset kita. Dari pelanggan kita akan mencoba melihat bagaimana apakah mereka hanya sekali membeli atau bisa kita atur, kita usahakan, kita kelola sehingga mereka berkali-kali membeli. Ya, pasti kita bisa melihat teman-teman ada kemampuan pedagang, kemampuan UMKM membuat sekali beli akan terus-terus berlangganan. Nah, ketika pelanggan itu puas, percaya, maka besoknya dia bisa membeli. Dan bahkan barang-barang lain yang kita tawarkan, karena dia percaya, dia itu pun bisa membeli. Sehingga frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan menjadi rata-rata berapa penjualan kita dari satu orang pelanggan. Dari semua itulah akhirnya menjadi omset kita. Nah, dari omset itu akan bisa kita tentukan berapa persen laba, keuntungan yang akan kita ambil. Ya, biasanya kalau barang-barang yang lebih besar, lebih utama, lebih dasar itu bisa berkisar 10-40%. Kalau kuliner biasanya margin itu bisa kita ambil sampai dengan 40%. Bahkan ada yang bisa 50%. Dari margin itulah kita dapat mendapatkan keuntungan. Jadi dari segi bisnis menurut Brad Sugar bahwa faktor-faktor yang bisa digunakan sebagai pengungkit adalah conversion rate, lalu frekuensi transaksi, terus rata-rata belanja, itu akan menjadi poin-poin yang penting untuk kita lihatkan. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari anatomi ini, maka titik-titik yang harus kita perhatikan adalah yang pertama conversion rate. Bagaimana kita bisa merubah calon pelanggan menjadi pelanggan. Itu kemampuan yang pertama yang harus kita pelajari, harus kita latih sehingga lead tadi, calon pelanggan kita itu bisa terus kita olah sehingga menghasilkan conversion dengan conversion rate yang baik akan menghasilkan pelanggan yang baik. Ya, biasanya akan terjadi dari 10 sampai 20% dari lead yang bisa menjadi pelanggan. Bahkan orang-orang yang lebih bermahir, dia mampu meningkatkan conversion rate itu menjadi 40%. Jadi sekali promosi, lalu dia punya prospek dirubah menjadi lead, dari lead menjadi calon pelanggan. Kita tidak harus mengandalkan jumlah pelanggan. Kita hanya perlu menggeser setiap pengungkit sedikit demi sedikit untuk hasil yang berlipat ganda. Teman-teman, kita sedikit melihat bagaimana kita menggunakan pengungkit. Kalau satu papan, di bawahnya dia ada dibuat tuas untuk mengangkat barang atau pengungkit,
Maka kalau pengungkitnya jauh ke kanan, biasanya bebannya akan berat. Tapi ketika kita bisa menggeser ke kiri, maka beban yang diangkat oleh papan pengungkit itu bisa jadi lebih ringan. Jadi dalam Brad Sugar mengingatkan kita harus terampil merubah sedikit demi sedikit conversion rate saja, merubah pengungkitnya ke kiri sedikit demi sedikit. Itu akan sama prosesnya menghasilkan omset yang meningkat. Selanjutnya, nah kita lihat pengungkit pertama. Bagaimana cara prospek semua orang-orang yang layak membeli barang kita, semua orang-orang yang ada di phone book kita, yang ada di masyarakat, yang seharusnya bisa menjadi pelanggan kita. Nah, bagaimana caranya mendatangkan pelanggan ini? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah adanya magnet penarik untuk mereka datang kepada untuk pembelian barang-barang kita. Ya, orang yang sudah menunjukkan ketertarikan, yaitu tanya WA, DM, isi form, minta katalog, itu sudah merupakan cara-cara kita untuk menarik mereka menjadi perhatian pertama. Ya, banyak cara untuk menarik ini. Ya, kalau nanti pada sesi berikutnya kita akan bicara soal ini, bagaimana teknik, bagaimana menggunakan WhatsApp bisnis menjadi alat mesin kita, menjadi daya tarik kita untuk menjadi prospek dan lead kita. Ya, pertama dengan WhatsApp. Tentu saya melihat di sini WhatsApp yang kita akan gunakan harus adalah WhatsApp bisnis. Ya, mungkin di bagian ini saya membayangkan bahwa kawan-kawan tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk menggabung antara WA pribadi dengan WA bisnis. Ya, WA orang yang masih berjualan dengan WA biasa pribadi itu akan lebih kecil peluangnya ketimbang kawan-kawan menggunakan WhatsApp bisnis. Di WhatsApp bisnis ini ada banyak fitur-fitur yang bisa orang mengenal usaha-usaha kita. Nanti ada waktunya kita bicara khusus sendiri bagaimana mengambil memperoleh calon pelanggan lewat WhatsApp. Ada juga lewat Instagram, TikTok, referral, dan kolaborasi berbagai pihak. Nah, sebenarnya disinilah letaknya nanti pentingnya marketing digital. Oke. Dan kalau kita melihat sebenarnya kasus dari sebuah usaha frozen, dari 300 view orang-orang yang dia punya daftar nama, maka 50 diantaranya akan bertanya. Ini sekitar 20% dari views itu adalah orang yang sudah kita sampaikan informasi melalui WA, flyer, melalui media-media promosi. Tapi berapa orang yang akan bertanya? Berapa orang yang tertarik? Dari yang tertarik itu hanya sebagian juga yang menjadi, ada yang minta katalog dan menjadi 20 pembeli. Kalau kita rata-ratakan, kalau 10% 30,
Jadi dia biasanya dari 300 prospek itu hanya sekitar 15%, 10 sampai 15 orang saja dari 50 leads kita. Coba kita lihat dari 300 prospek itu hanya menjadi lead 50. Dari 50 itu hanya mungkin menjadi pembeli 20%. Nah, sekarang kalau kita mau meningkatkan omset, kita harus punya ukuran dari 100 lead per bulan. Kita harus bisa menaikkan menjadi 100 lead, 150 lead. Inilah cara-cara pertama dalam meningkatkan leads. Kemampuan kita merubah prospek menjadi leads. Nah, mungkin kawan-kawan bisa melihatnya misalnya dalam 30 hari, 3 konten per minggu, minta referral, follow up database. Itu bisa meningkatkan conversion rate kita. Dari prospek kita rubah menjadi lead. Next. Yang kedua, kita akan coba melihat pengungkit yang kedua, itu conversion rate dari lead tadi, berapa persen yang menjadi pembeli. Nah, inilah keterampilan yang harus kita lakukan. Bagaimana merubah lead menjadi membeli. Nah, kemampuan ini sangat bervariasi berdasarkan pengalaman-pengalaman, kemampuan berkomunikasi, kemampuan meyakinkan calon pembeli. Ya, nah ada orang yang pandai hanya dia bertanya berapa harga browniesnya. Pedagang yang sederhana bilang 75.000 titik atau 30.000 titik. Tapi ada cara lain, orang ketika bertanya berapa browniesnya satu, bisa akan diceritakannya ukurannya yang mana, besarnya, rasanya apa semuanya, dan akan meningkatkan orang minat membeli. Jadi dalam hal ini banyak orang hanya menjual barang, tapi tidak menjual manfaat. Sebenarnya UMKM adalah pengusaha yang menjual manfaat agar orang bisa memilih dan memfollow up pembeliannya. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang yang hanya menjual barang tapi tidak menjual manfaat. Karena kalau pada jual barang, maka yang penting adalah pedagang. Tapi ketika kita jual manfaat, maka pelangganlah yang berkepentingan untuk barang itu. Nah, ketika pelanggan yang berkepentingan, maka tingkat conversion rate-nya akan menjadi besar. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dari kawan-kawan UMKM, selalu menjual barang, bukan menjual manfaat. Sehingga tingkat conversion rate-nya menjadi rendah. Ini catatan pertama dari conversion rate ini oleh Brad Sugar mengingatkan bahwa yang kita jual bukan hanya barang dan jasanya, tapi adalah manfaatnya. Ya, orang yang berhasil menceritakan manfaat dari sebuah barangnya akan meningkatkan conversion rate-nya dan orang-orang akan lebih banyak yang membeli. Ketika seorang menjual kue roti gandum, maka kalau dia hanya jual roti gandum, maka akan terbatas. Ketika dikatakan bahwa gandum ini terdiri dari bahan-bahannya dan kandungan proteinnya cukup baik dan cocok untuk orang diabetes,
maka gandum bagi pelanggan akan terlihat sebagai sebuah bermanfaat baginya kalau dia kebetulan lagi dilarang banyak makan tepung. Nah, jadi tidak hanya jual roti gandum, tapi dia bisa jelaskan roti ini bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini salah satu cara bagaimana meningkatkan conversion rate-nya. Itu yang kedua pengungkitnya. Selanjutnya, nah, ketika seseorang sudah menjadi pelanggan, ketika seseorang sudah mempunyai kepercayaan terhadap penjual, ya, karena pelanggan itu adalah aset, jangan sampai hubungan selesai setelah satu transaksi. Harus diciptakan hubungan yang terus-menerus. Dari roti bisa dijual selai, bisa dijual makanan-makanan lainnya yang sejenis pengganti substitusi. Sehingga pelanggan kita itu bisa meningkatkan frekuensi transaksinya. Nah, ini juga yang diingatkan oleh Pak penemuh langkah 5 langkah ini, mengingatkan bahwa pelanggan yang sudah berhasil dicapai harusnya bisa dikelola lagi untuk membeli barang-barang lain. Bahkan saya waktu itu diingatkan oleh Pak Gigi dalam sebuah artikel yang disampaikannya itu ada dari satu pelanggan ini di belakangnya ada 200 lagi calon pelanggan. Nah, ketika berhasil meyakinkan seorang pembeli, sebenarnya di satu pelanggan itu ada 200 lagi calon pelanggan-pelanggan. Mungkin saja tidak harus membeli barang kita, tapi yang berguna untuk kepentingan-kepentingan kita. Itulah sebabnya teman-teman, Brad juga mengingatkan alat pengungkit yang ketiga ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kita meningkatkan omset kita. Yang selanjutnya, nah yang kedua tadi setelah ada pembeli ada average nilai pembeliannya, average rata-rata pembeliannya, baik jenis-jenis lainnya, baik frekuensinya, dia akan bisa kita tingkatkan menjadi meningkatkan rata-rata dia membeli. Nah, seperti kita ketahui kawan-kawan, kalau ada kita sudah suka dengan roti itu, maka semua yang dihasilkan oleh seseorang itu cepat kita percaya. Itu sebabnya banyak pembicara, penjual, promotor yang pandai, tidak dia jual satu barang saja, tapi dia bisa menjual beberapa barang karena orang percaya. Sehingga dengan meningkatkan nilai pembelian ini, maka omset pun akan berdampak. Nah, sekarang contohnya kita bisa membuat upselling dari jual minuman ukuran kecil, kita meningkatkan jadi jumbo, ya. Minumnya sama, tapi jumlahnya bertambah, harganya bertambah, nilai pembeliannya jadi bertambah. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan cross selling. Kalau seseorang sudah menjual ayam geprek, maka dia juga bisa menawarkan teh es kah, jus kah, sebagai cross selling yang akan bisa dia tambahkan dari hanya menjual sebuah ayam geprek. Kemudian bisa juga dia akan mengembangkannya dengan bundling, jual paket, dapat ayam geprek, tahu tempe, sayur, lalu dapat minuman. Nah, itu kita bisa bundling. Kemudian kita bisa tambahkan spesial-spesial, misalnya kalau tambah sambal 5.000,
tambahin pedas 5.000. Jadi level 1, level 2 itu cara-cara kita bagaimana kita bisa meningkatkan nilai pembelian dari seorang pelanggan kita. Itulah yang tersebut bagaimana kita merubah pengungkit yang keempat ini dengan meningkatkan jumlah pembeliannya. Selanjutnya, nah, teman-teman, ini bagian yang paling penting. Bagaimana kita menetapkan berapa keuntungan yang akan kita beli. Ya. Dari harga pokok yang kita punya, berapa kita harus jualnya. Ya. Kalau misalnya kita jual, kalau kuliner, misalnya dia akan bisa mencapai 40%, ya. Tapi banyak orang juga lupa bahwa harga jual dikurangi harga pokok, margin kotornya 7.000. Tapi lupa bahwa dia menggunakan QRIS, dia menggunakan WA, menggunakan alat-alat lain yang di sana ada biayanya juga. Nah, kadang-kadang seolah-olah labanya 7.000, tapi sebenarnya jangan-jangan dia tidak dapat uang 7.000 rupiah. Karena harus ada potongan-potongan yang lain, pembayaran yang lain. Karena itu hati-hati dengan jebakan biaya tersembunyi yang juga sering seolah-olah kita sudah dapat untung 15%, sebenarnya kita tidak sedang mendapatkan keuntungan. Jangan sampai merasa laris manis, tapi uang tidak terkumpul. Tidak selalu omset besar menghasilkan laba besar. Karena ada faktor-faktor biaya lain yang kadang-kadang tidak diperhitungkan. Nah, coba kita lihat sebagai contoh, ya. UMKM A, dia punya omset 50 juta. Laba 5 juta. Marginnya 10%. UKM B omsetnya 40 juta. Laba 8 juta. Tapi dia menggunakan margin 10%, 20%. Dia akan tetap lebih sehat dan efisien. Nah, pertanyaannya berapa margin laba yang harus kita tetapkan sehingga harga tetap bersaing dan konsumen tetap merasa bahwa harga yang kita jual cukup memadai sesuai dengan nilai yang dia terimanya. Nah, jadi teman-teman, seni mengatur margin ini pun menjadi bagian yang penting dari usaha kita untuk meningkatkan omset. Selanjutnya, ya, mari kita kawan-kawan kita lihat simulasi 5 pengungkit keajaiban kalau kita boleh menggeser-geser pengungkitnya. Misalnya, kondisi awal kita hanya mampu merubah prospek dari 300 menjadi 100. Maka lead-nya 100. Kalau kita bisa mampu dengan prospek yang sama, tapi kita mampu mengelolanya menjadi 150 leads, prospeknya sama, tapi lead-nya kita bisa tingkatkan, maka ini juga akan mempengaruhi pada hasil akhir. Hanya menggeser biaya promosi yang tetap, leads-nya yang cara kita merubah orang pelanggan menjadi lead ini akan lebih efisien, maka dia akan bisa meningkatkan 50 lead-nya dengan prospek yang sama, dengan biaya yang sama.
Kemudian conversion rate awal misalnya 20%. Artinya dari 100 orang calon tadi, dia berhasil menjadikan 20% berarti 40 orang. 20 pembeli. Nah, ketika dia merubah caranya dari 20% dirubah menjadi 25%, maka ini akan juga menghasilkan omset yang lebih baik. Nah, kemudian di pengungkit yang ketiga tentang frekuensi pembelian, kalau misalnya pelanggan itu hanya satu kali beli, dua kali beli, lalu stop, tidak pernah beli lagi, mungkin karena kecewa atau tidak ingat lagi. Kalau kita bisa merubahnya menjadi 2,5 kali lipat saja, 2,5 kali lipat atau 3 kali dia bisa membeli barang kita, itu pun sudah akan meningkatkan omset kita. Nah, tadinya dia belanjanya hanya bernilai 30.000, sekarang dia bisa tingkatkan menjadi 35.000. Maka kalau kita hitung-hitung, omset awal itu cuma 1.200, 1.200.000. Maka dengan menggeser alat pengungkit kita, dia akan bisa menjadi 3.281.250. Omset bisa meningkat 100% atau 200% atau seberapapun kita mau nilainya. Nah, itulah yang tidak ada satu faktor pun yang dinaikkan secara ekstrim. Hanya mesinnya bekerja dengan melalui perbaikan bertahap di semua sisi. Jadi tidak ada perubahan yang mencolok, tidak ada effort yang lebih besar. Tapi dengan hanya menggeser-geser teknik-teknik menggeser pengungkit ini, dia bisa meningkatkan omsetnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat sekarang dari perhitungan dari kedai kopi Pak Budi ya. Dia bisa meningkatkan omset 3 kali lipat dengan cara pertama leadnya 500, dia jadikan 700, membuat konten TikTok, referral, kerjasama dengan komunitas, dengan cara-cara marketing yang lain, dia bisa meningkatkan leads-nya. Arus orang bertanya tentang barangnya bisa ditingkatkan. Kemudian dia bisa frekuensinya 3 kali, dari 2 kali menjadi 3 kali, mengaktifkan loyalty program. Artinya bagaimana orang loyal terhadap produknya. Kemudian convention rate tadi memperbaiki SOP, pelayanan, menawarkan paket dan menawarkan cara-cara yang khusus dengan SOP yang teratur, waktu yang cepat, pelayanan terjamin, ketepatan waktu, dia bisa meningkatkan conversionnya 20% sampai dari 20% menjadi 25%. Dan kemudian dia bisa meningkatkan rata-rata transaksinya dari 25 sampai 30, merupakan menjadikan dia menjualnya dengan paket-paket bundling, kopi plus snack dan sebagainya. Nah, kalau kita hitung ini semuanya, nanti pada waktunya kita akan main angka-angka, tapi secara sederhana teman-teman bisa melihat dari omsetnya tadi dari 5 juta, dengan menggeser-geser mengungkit ini, dia berhasil menjadikan 15.750.000. Artinya bisa dinaikkan menjadi 3 kali lipat. Sama
dia hanya memperbaiki mesin-mesin yang ada dalam bisnisnya, dia akan bisa meningkatkan omsetnya. Selanjutnya, nah ini yang penting saudara. Banyak kawan-kawan UMKM hanya mengerjakan sendiri, ya. Tadi dari awal membeli, membungkus, memproduksi, menjual sendiri, dia akan mempunyai keterbatasan nanti seandainya dia katakanlah hari itu sakit, maka hari itu omsetnya tidak ada. Brad Sugar menawarkan bahwa bekerjanya banyak kawan-kawan bekerja di dalam bisnis, ya, belanja bahan sendiri, tidak ada SOP, mengatur produksi, uang campur, uang rumah, uang bisnis, over WA, 20 jam, 24 jam sendiri. Tapi ketika dia berada bahwa bekerja untuk bisnis dengan sistem UMKM naik kelas yang dicoba tawarkan tadi, ada SOP produksi, pembelian, pelayanan. Nah, sehingga siapapun yang membeli akan bisa mencapai target sesuai yang akan dibeli. Kemudian karyawan bisa menjalankan pekerjaan, didelegasikan. Pencatatan rapi, database pelanggan aman, cukup tercatat semuanya. Pemilik fokus pada laporan mingguan dan evaluasi. Không, em udah cebok belum, Her? Bau. Yang bekerja adalah Cebok nggak, Her? stafnya, tapi Ibu, em nih. pemiliknya hanya konsentrasi pada laporan mingguan dan laporan evaluasi. Ini mindset yang kadang-kadang masih belum banyak kita kerjakan. Semuanya kita berada dalam bisnis itu. Kita terlibat seluruhnya. Padahal seharusnya bisnis itu bisa dikendalikan. Seperti kita ketahui kalau manajemen itu adalah seni mencapai tujuan melalui orang lain. Kalau kita tidak pandai mengelola, menyuruh, mendelegasikan ke orang lain, maka kita sendiri yang harus terlibat dalam bisnis. Tapi ketika bisa mengaturnya, maka kita bisa menjadi memanfaatkan teman-teman yang lain untuk mengerjakan sehingga sang pemilik fokus pada melihat melihat laporan mingguannya, berapa kenaikannya, apa masalahnya, perbaiki lagi, minggu depan perbaiki lagi, dan selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa praktekkan action plan kita fokus pada lead. Bagaimana kita belajar meningkatkan lead kita. Bagaimana kita membuat konten-konten edukasi, menghubungi pelanggan yang lama, minta usulan kepada siapa ditawarkan. Nah, kemudian fokus bagaimana meningkatkan conversion rate, ya dari target 10 menjadi 15%. Minggu ketiga fokus pada meningkatkan frekuensi pembeli dan fokus pada peningkatan penjualan dan margin. Teman-teman, ini sebuah tawaran saja meskipun tidak mudah. Namun demikian kami nanti akan bersama-sama teman-teman bila disetujui kita akan coba terus bersama-sama sehingga pada akhir bulan nanti kita bisa mempersiapkan sebuah perencanaan untuk meningkatkan omset di tahun 2027. Selanjutnya. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Seperti tadi saya disampaikan bahwa kalau tidak bisa diukur, maka bisnis kita
tidak bisa kita tingkatkan. Nah, yang banyak terjadi bahwa kawan-kawan kita kaum UMKM tidak jarang mencatat hari ini berapa omset, besok berapa. Ini sebuah kebiasaan yang jarang dilakukan oleh owner. Ya pokoknya kita lihat aja lah bagaimana rezekinya. Hal bisnis ini harus membutuhkan data-data hari demi hari. Sekarang coba kita lihat langkah-langkah evaluasi kita. Kalau saat ini 100, target 30 hari lagi berapa? 150, 170, 200, terserah. Bagaimana caranya? Ya bisa menambahkan konten, meminta referral dari orang-orang lain, dan promosi-promosi yang lain. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Sehingga lead kita bisa kita naikkan dari 100 menjadi 150. Bagaimana tentang conversion rate-nya? Apakah dari saat ini 10% bisa nggak 30 hari lagi ke depan kita bisa naikkan 15%? Nah, mungkin dengan cara memperbaiki penawaran kita, bahasanya, gayanya, dan sebagainya, sehingga tingkat conversion rate itu bisa lebih tingkatkan. Frekuensi pembelian, biasanya 2 kali, sekarang jadi 3 kali. Nah, bagaimana kita membuat supaya orang bisa repeat order, jual dua, beli dua gratis satu, dan sebagainya. Banyak cara-cara yang mungkin perlu kita pelajari lagi. Penjualan average, penjualan pembeli pelanggan dari 50.000 menjadi 60.000 dengan cara membuat bundling. Ayam geprek plus teh manis atau sebagainya. Margin dari 20% kita coba up 25%. Sehingga kita bisa tahu kira-kira bulan depan itu omset kita berapa. Jadi tugas dari owner adalah merubah-rubah pengungkit ini. Inilah yang harus diperbaiki. Inilah harus diperjuangkan. Tidak melulu hanya promosi-promosi. Banyak orang, wah, penting promosi-promosi lah. Padahal mesin bisnisnya tidak diperbaiki. Dari 5 pengungkit di atas, mana yang paling mudah dikerjakan mulai besok? Nah, inilah pertanyaan kita pada saudara. Ya, meskipun kedengarannya angka-angkanya mudah, tapi sebenarnya perlu pelatihan-pelatihan rutin bagaimana 5 alat pengungkit ini bisa kita perbaiki sebagai mesin bisnis kita. Lanjutnya, nah pesan kami dari komunitas UMKM naik kelas, ya. UMKM naik kelas bukan karena bekerja lebih keras saja, tapi karena bekerja lebih cerdas, terukur dengan konsisten. Omset naik, laba naik, sistemnya kuat, bisnisnya tumbuh, UMKM naik kelas. Inilah konsep kami dari UMKM naik kelas Tangsel. Untuk kita semuanya bagaimana mendefinisikan apa itu naik kelas. Ya, omsetnya naik, labanya naik, sistemnya kuat, bisnisnya tumbuh, UMKM-nya naik kelas. Bahkan sampai naik tingkat. Tidak naik kelas saja, tapi dari kecil, dari mikro, kecil, ke menengah, dan sebagainya. Kami menyarankan mulai besok jangan hanya bertanya, hari ini laku berapa? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana performa 5 tuas mesin bisnis saya hari ini? Apakah 5 pengungkit itu sudah saya kerjakan dengan baik atau tidak? Jangan hanya tanya berapa omsetnya, tapi cek mesinnya sudah bekerja atau tidak. Ini salah
saudara, tawaran kami untuk kita belajar sama-sama. Hari ini memang tentu tidak ajaib, semuanya bisa berubah. Tapi kami memulai sebuah model bagaimana mendukung UMKM kita dimanapun berada, yang kami fokuskan dengan model-model pembelajaran seperti ini. Satu demi satu memperbaiki alat-alat bisnis, aset-aset yang sudah ada di usaha kita. Selanjutnya, nah teman-teman, bila kita diskusi setelah ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa karena menjadi UMKM naik kelas tidak bisa sekali bekerja lalu jadi, maka di bulan September nanti kita akan ada teknik meningkatkan lead ini. Lead, bagaimana dari merubah prospek menjadi lead. Tentu banyak caranya, ada beberapa tawaran-tawaran praktis. Bagaimana meningkatkan conversion rate dan tingkat transaksi. Kemudian pada November, bagaimana meningkatkan average penjualan, sales, dan margin. Dan yang paling penting kawan-kawan, di bulan Desember ini saya mengajak kawan-kawan sudah harus bisa mempersiapkan sebuah strategi menghadapi tahun 2027. Ya, saya ingin menambahkan sini bagaimana UMKM naik kelas ini bisa sudah harus akrab dengan AI, alat-alat bantu yang sudah sangat canggih sekarang ini. Karena itulah saya memberanikan diri untuk bersama-sama dengan kawan-kawan siapapun, untuk bersama-sama kita menggunakan teknologi ini, akan mampu kita gunakan meningkatkan mesin bisnis kita. Teman-teman, saya akan mengakhiri saja presentasinya. Kita akan berdiskusi selanjutnya. Kalau ada tambahan, usulan, bagaimana baiknya, sehingga sesi ini bermanfaat untuk kita lanjutkan di masa-masa yang datang. Saya perlu tambahkan, saya sedang bersama teman-teman sedang memikirkan sebuah aplikasi tentang UMKM digital. Karena itu saya sedang mempersiapkan bersama teman-teman Pak Gigi, Pak Yosua untuk menyiapkan alat bantu untuk UMKM, bagaimana mengatur agar omsetnya bisa meningkat. Ya. Ada beberapa peluang-peluang lain, pelatihan-pelatihan AI yang akan kita gunakan bersama-sama. Jujur, tadinya saya nggak begitu tertarik dengan AI ini karena merasa umur sudah tua, sudah orang-orang muda lah. Tapi ternyata kita pun bisa mempelajarinya. Bahkan banyak karya yang bisa kita kerjakan lewat bantuan AI ini. Jadi kawan-kawan, jangan apatis dengan teknologi, belajar AI, manfaatkan 5 pengungkit ini sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Saya kira itu. Saya mohon maaf untuk mungkin ada kata-kata penyampaian yang kurang pas. Kita akan sampai diskusi. Saya juga dibantu nanti Pak Gigi, Pak Asep, dan teman-teman lain yang sudah menjadi bagian dari proses diskusi kita ini. Persilakan Pak Chandra. Sekali lagi terima kasih Pak Maltus, terima kasih Pak Gigi, dan juga terima kasih semua partisipan, teman-teman yang sudah tergabung untuk kegiatan di bulan yang penuh bahagia Agustus ini. Dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan dan juga materi selanjutnya di bulan September sampai dengan Desember 2026. Akhirnya saya Chandra Saputra pamit undur diri, mengucapkan terima kasih, salam sukses, salam kompak, salam bahagia untuk bisa meningkatkan UMKM naik kelas. Terima kasih, selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.